Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamun ma'dudat. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua alhamdulillah dipertemukan dengan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang mulia, bulan yang banyak hal, banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah, manakala kita juga melakukan kebaikan, karena hakikatnya setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. In ahsantum aksantum di anfusikum. Begitu juga sebaliknya tentu. Para pemirsa yang saya hormati, ada 3 hal sebetulnya yang harus kita lakukan di bulan Ramadan itu. Kalau saya menyebutnya 3 hal itu adalah noto hati, menata diri, dan noto rizki. Noto hati artinya bahwa puasa ini kan tidak sekedar persoalan menahan haus dan lapar, tetapi juga bagaimana kita menata hati kita terkait dengan banyak hal, kesabaran, mengurangi iri dan dengki, meningkatkan keikhlasan dalam beribadah dan lain sebagainya. Itu yang terkait dengan noto hati. Dan bagaimana kita kemudian merasa betul-betul senang, tidak hanya ucapan tetapi hati kita juga senang karena kita menemui bulan Ramadan yang sangat mulia. Yang kedua, menata diri. Jadi ini terkait dengan persiapan fisik dan lain sebagainya. Artinya kita harus berupaya, tidak hanya hati yang kita siapkan tetapi diri kita juga harus kita siapkan, menjaga kesehatan dan lain sebagainya, agar puasa ini betul-betul bisa kita laksanakan dengan baik, sekaligus juga meningkatkan performa kesehatan kita. Jadi kalau fisik kita baik, kemudian kita puasa, kita juga akan mendapatkan hal-hal yang baik. Orang kesehatan selalu bilang bahwa alat pencernaan kita ini tidak pernah beristirahat. Maka bulan Ramadan 1 bulan itu adalah kesempatan alat pencernaan itu untuk istirahat, untuk memperbaiki diri. Jadi ini noto diri itu seperti itu. Kemudian noto diri yang lain ya bagaimana kemudian di dalam puasa ini kita berusaha betul untuk mengurangi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi tempat-tempat maksiat, kemudian berusaha secara fisik untuk berbuat baik dan lain sebagainya. Itu yang disebut noto diri. Nah, yang ketiga, noto rizki. Karena itu kemudian di Ramadan ini kita juga diajarkan bagaimana menata rizki yang kita peroleh. Karena pada hakikatnya rizki yang kita peroleh itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi ada yang harus kita berikan kepada orang lain. Wa fi awwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada setiap kekayaan itu ada haknya orang lain, diminta atau tidak, mendapat bagian atau tidak. Dan kemudian tugas kita atas rizki itu untuk adil amanati ila ahliya. Kalau tadi sudah ditegaskan ada haknya orang lain, maka kewajiban kita adalah menyampaikan amanat itu kepada yang berhak. Bentuknya tentu macam-macam. Bisa diberikan dalam bentuk zakat, karena ini persoalan yang wajib, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Kenapa zakat ini menjadi penting? Karena zakat itu adalah proses pembersihan diri dan harta yang kita miliki. Zakat juga bisa berarti tumbuh. Artinya apa? Ketika kita memberikan kepada orang lain, sebetulnya kita juga akan mendapatkan sesuatu yang lebih, karena pada setiap kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat di bulan Ramadan. Ada instrumen infak, ada instrumen wakaf, ada instrumen sedekah. Dan di bulan yang mulia ini hal-hal yang demikian terkait dengan bagaimana kita memberikan sebagian rizki kita kepada Allah, itu
rezeki kita kepada sesama manusia yang kita peroleh itu akan berdampak tidak hanya kepada diri kita, tapi juga berdampak kebaikan kepada orang lain. Jadi puasa ini sekali lagi adalah persoalan yang terkait dengan bagaimana kita menata 3 hal: menata hati, menata diri, dan menata rezeki. Semoga dengan demikian puasa kita betul-betul menjadi puasa yang baik, puasa yang diterima oleh Allah, dan kita termasuk golongan orang yang sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi sholat yang puasa yang baik, puasa dengan keimanan, puasa dengan keyakinan, dijalankan dengan penuh keikhlasan, maka Allah menjanjikan melalui Rasulullah akan dihapus dosanya yang telah lalu. Semoga puasa kita baik, puasa kita masuk kategori yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan nanti pada saat selesai bulan puasa kita kembali dalam keadaan fitrah. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.